Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mikroskop. Mikroskop. Mikroskop berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mikro artinya kecil dan scopium artinya penglihatan. Sehingga mikroskop dapat diartikan adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Mikroskop majemuk terdiri atas dua. Yang pertama adalah mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler adalah mikroskop yang memiliki sebuah lensa okuler. Yang kedua, mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler yaitu mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kini ada mikroskop yang dapat memperbesar penampakan hingga ribuan kali yang dinamakan mikroskop elektron. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Mikroskop mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari yang pertama, meja mikroskop atau meja objek. Meja mikroskop berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Yang kedua, penjepit objek. Penjepit objek berfungsi untuk menjepit objek di atas meja objek, terletak di sebelah kiri dan kanan lubang meja objek. Yang ketiga, kondensor. Lensa tambahan yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Yang keempat, diafragma. Diafragma merupakan lubang yang dapat diatur besar kecilnya, berfungsi untuk mengatur banyak dan sedikitnya cahaya yang dikehendaki masuk ke dalam mikroskop. Yang kelima, cermin. Cermin berfungsi mengarahkan cahaya agar tetap masuk ke dalam mikroskop. Ada dua macam cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Yang keenam, lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk melihat objek yang terletak di meja objek. Selanjutnya, yang ketujuh adalah lensa objektif. Lensa objektif membentuk bayangan objek dan memperbesar benda yang diamati. Yang kedelapan, tabung mikroskop. Tabung mikroskop untuk mengatur fokus dan dapat dinaik dan turunkan. Yang kesembilan, revolver. Revolver berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Yang ke-10, pengatur kasar atau makrometer. Makrometer berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif secara cepat. Yang terakhir, pengatur halus atau mikrometer berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif secara perlahan. Cara menggunakan mikroskop. Ada 4 langkah untuk menggunakan mikroskop. Yang pertama, menemukan lapang pandang.
Caranya, meletakkan posisi mikroskop dengan benar, memutar pemutar kasar sehingga tabung mikroskop naik sampai ke lensa objektif. Lensa objektif itu jangan sampai menyentuh meja mikroskop saat revolver diputar. Memposisikan lensa objektif perbesaran lemah dengan cara memutar revolver sampai berbunyi. Setelah itu, mengatur cermin sambil melihat lensa okuler sehingga cahaya dapat masuk. Apabila sudah terlihat bagian bulat yang terang, maka itu disebut lapang pandang. Langkah yang kedua, mengatur fokus mikroskop. Preparat diletakkan pada meja mikroskop, dijepit dengan penjepit preparat. Dengan mengamati melalui lensa okuler, pemutar kasar dinaik turunkan sampai terlihat gambar. Kemudian dengan menggunakan pemutar halus untuk mengatur fokus gambar. Langkah yang ketiga, mengganti perbesaran pengamat dengan mikroskop. Memutar revolver sampai lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan, sejajar lensa okuler yang akan ditandai dengan bunyi. Kemudian, mengganti perbesaran dapat dilakukan juga dengan cara mengganti perbesaran pada lensa okuler. Yang keempat, mengatur mikroskop dengan posisi siap disimpan. Setelah mikroskop selesai digunakan, maka aturlah mikroskop dengan posisi siap disimpan. Caranya, tabung dinaikkan, kemudian preparat diambil, lensa objektif terlemah diturunkan serendah-rendahnya persis di atas lubang meja mikroskop. Diafragma ditutup paling lemah dan posisi cermin dalam keadaan tegak. Cara menggunakan mikroskop binokuler atau stereo. Yang pertama, mengatur kedudukan mikroskop di tempat yang cukup cahaya. Yang kedua, preparat yang akan diamati diberi alas cawan Petri dan diletakkan pada meja mikroskop. Yang ketiga, seringkali meja mikroskop memiliki dua permukaan yang berbeda warna, yaitu hitam dan putih. Dengan memilih warna alas meja mikroskop, keadaan bayangan yang terbentuk akan kontras dan sempurna. Yang keempat, menurunkan kedudukan lensa objektif, kemudian mengatur fokus dengan menaik kedudukan lensa objektif. Yang kelima, jika menginginkan bayangan yang lebih besar, dapat memutar lensa objektif ke arah perbesaran yang lebih besar, sesuai dengan yang diinginkan. Mikroskop elektron. Sejak tahun 1960 dikembangkan mikroskop elektron yang memiliki daya resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga dapat digunakan untuk mengamati struktur sel, bakteri, dan virus. Namun, penggunaan alat ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, mikroskop elektron hanya dapat digunakan untuk mengamati preparat yang telah diiris sangat tipis, antara 25 sampai 100 nanometer. Artinya, lebih dari 100 nanometer sulit diamati secara rinci. Kelemahan yang kedua, objek yang diamati dalam keadaan kering. Sel atau jaringan harus dimatikan terlebih dahulu. Yang ketiga, pembuatan preparat menuntut ketelitian, waktu, dan biaya yang cukup besar. Yang keempat, ahlinya sangat terbatas. Membuat preparat tumbuhan.
Preparat yang sudah disediakan atau dibuat oleh perusahaan disebut preparat awetan atau preparat kering. Sedangkan yang kita siapkan sebelum melakukan pengamatan disebut preparat basah. Berdasarkan sayatannya, preparat dibagi menjadi dua. Yang pertama, preparat melintang. Caranya, yang pertama, pilih batang tumbuhan yang masih muda dan tidak terlalu besar, diameter antara 0,5 sampai 0,2 sampai 0,5 cm. Yang kedua, iris dengan posisi melintang dengan menggunakan silet yang tajam setipis mungkin. Kemudian yang ketiga, letakkan irisan di kaca objek dan tetesi dengan setetes air. Yang keempat, selanjutnya tutup dengan kaca penutup dan diberi warna. Yang kelima, keringkan air di sekitar kaca penutup dengan kertas hisap atau tisu. Yang kedua, pada preparat sayatan yaitu penampang membujur. Caranya, ambil daun, kemudian robek dengan kuku bagian permukaan bawah daun. Setelah itu, ambil bagian daun yang transparan dan letakkan pada kaca objek, kemudian tetesi air dan tutup. Agar lebih terlihat, kita beri warna. Pada bahasan yang terakhir adalah cara menyimpan mikroskop. Ada 3 cara penyimpanan mikroskop. Yang pertama, penyimpanan mikroskop yang baik di tempat yang kering dan tidak lembab untuk mencegah tumbuhnya jamur pada lensa. Yang kedua, penyimpanan di lemari sebaiknya dilengkapi dengan lampu yang dihubungkan dengan termostat. Pada saat suhu di dalam almari terlalu panas, maka termostat secara otomatis akan mematikan lampu. Apabila suhu sudah menurun di bawah suhu yang kita kehendaki, maka termostat akan menghidupkan lampu kembali. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.